Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada orang yang bisa menghentikan matahari berputar? Ada. Dialah Nabi Yusha bin Nun, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan oleh seorang manusia pun selain untuk Yusha pada hari ketika ia hendak membebaskan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Nabi Yusha bin Nun memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Akan tetapi, dialah yang mendampingi Nabi Musa ketika keduanya berjalan hingga bertemu dengan Nabi Khidir. Ini seperti tertuang di dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Surat Al-Kahfi ayat 60. Menurut para mufassir, yang dimaksud murid di sini adalah Yusha bin Nun. Sahabat, Nabi Yusha atau Joshua dalam bahasa Inggris atau Yehoshu dalam bahasa Ibrani, beliau merupakan murid dan pengikut dari Nabi Musa alaihissalam yang menjadi pemimpin Bani Israel atau Bani Yakub, menggantikan Nabi Musa setelah wafat. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk memimpin Bani Israel demi membebaskan Baitul Maqdis dan menegakkan hukum Taurat. Dan sejak saat itulah Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi sampai wafat, yaitu sekitar 27 tahun lamanya. Sahabat, kenapa harus membebaskan Baitul Maqdis? Pertama, Baitul Maqdis sebenarnya adalah tanah leluhur nenek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub sebelum pindah ke Mesir karena ajakan Nabi Yusuf alaihissalam untuk tinggal bersamanya. Jadi mereka atau Bani Israel istilahnya itu mudik ke tanah leluhurnya. Kedua, pada masa rezim Fir'aun, Bani Israel menerima persekusi, ditindas, disiksa, dan diperbudak oleh Fir'aun selama tinggal di Mesir. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam untuk menyelamatkan mereka dan keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis, negeri yang diberkahi dan dijanjikan. Setelah mendekati Baitul Maqdis, mereka menjumpai bahwa kota tersebut telah dikuasai oleh Jabbarin, yaitu orang-orang yang sangat bengis, kejam, kuat, dan gagah perkasa. Itulah yang membuat Bani Israel merasa takut dan sifat pengecut mereka pun langsung muncul. Mereka mengatakan bahwa mereka mau masuk setelah kaum Jabbarin itu keluar dari Baitul Maqdis. Mana mungkin kaum Jabbarin keluar dengan sukarela? Selanjutnya, bahkan mereka kurang ajar dengan menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan Tuhannya untuk maju berperang sendirian, sedang mereka menunggu hasilnya. Nabi Musa pun akhirnya murka dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku Bani Israel. Lalu Allah pun mengabarkan bahwa Baitul Maqdis haram untuk mereka selama 40 tahun dan mereka akan tersesat dan terlunta-lunta di padang Tih selama itu. Akibatnya banyak dari mereka generasi tua atau generasi pertama yang meninggal dunia di padang Tih, yaitu generasi pengecut dan pembangkang, sehingga menyisakan generasi kedua yang pemberani dan taat. Nabi Harun dan Nabi Musa pun dikisahkan juga meninggal dunia di padang Tih sebelum berkesempatan menaklukkan Baitul Maqdis, dan kepemimpinan pun diserahkan kepada muridnya, yaitu Yusha bin Nun. Sahabat, bagaimana kiprah dari Yusha bin Nun? Setelah 40 tahun masa hukuman selesai, Yusha bin Nun memerintahkan yang tersisa dari Bani Israel untuk melanjutkan perjuangan membebaskan Baitul Maqdis dengan mengatur rencana menembus benteng kota Yerikho yang terletak di dekatnya. Agar usaha penaklukan Baitul Maqdis berhasil, Nabi Yusha bin Nun memberikan persyaratan untuk bisa berjihad. Pertama, beliau melarang berjihad bagi orang yang baru menikah dan belum menggauli istrinya. Kedua, beliau juga melarang orang yang sedang membangun rumah tapi belum memasang atapnya. Ketiga, beliau juga melarang orang yang membeli kambing dan unta bunting yang sedang menunggu kelahirannya. Apa maksud dan tujuan dari larangan tersebut? Maksudnya adalah
Ini merupakan cara dari Nabi Yusha bin Nun supaya keberangkatan jihad mereka tidak dipengaruhi oleh masalah-masalah duniawi, sehingga terpecah fokus dan konsentrasinya. Karena keberangkatan berjihad harus diawali dengan totalitas atau keikhlasan hati. Singkat cerita, mereka lantas mengepung kota Yeriko selama 6 bulan lamanya. Suatu hari, Nabi Yusha dan pengikutnya sepakat untuk menyerbu ke dalam kota Yeriko. Diiringi dengan suara trompet dan ikan takbir serta semangat kebersamaan yang kuat, mereka pun berhasil menghancurkan pagar pembatas dan memasuki kota. Namun sampai pada hari Jumat sore, peperangan belum juga usai. Matahari sudah hampir terbenam, menandakan hari Sabtu akan segera datang. Padahal, menurut syariat peperangan dilarang dilakukan pada hari Sabtu. Oleh sebab itu, Nabi Yusha pun berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah. Begitu pula aku bersujud mengikuti perintahnya. Ya Allah, tahanlah matahari itu untukku agar tidak terbenam dulu." Doa Nabi Yusha pun langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menahan matahari supaya tidak terbenam dan memerintahkan bulan untuk tidak menampakkan dirinya sampai Nabi Yusha dan para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Yeriko. Atas izin Allah, peperangan itu pun dimenangkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Sahabat Fakta Islam, apa masalah setelah itu selesai? Tidak. Setelah berhasil menguasai Baitul Maqdis, Nabi Yusha memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan harta rampasan perang untuk dibakar. Namun, api tidak mau membakarnya lantaran ada kaum Bani Israel yang berkhianat dengan menyembunyikan emas. Para pengkhianat itu kemudian diperintahkan untuk mengembalikan harta yang mereka curi dan mengumpulkannya dengan harta rampasan yang lain. Setelah itu, barulah api menyala dan membakar semua harta tersebut. Sahabat Fakta Islam, di bawah kekuasaan Bani Israel, penduduk Baitul Maqdis kembali beriman kepada Allah. Nabi Yusha bin Nun memerintahkan mereka dengan kitab Taurat sampai ia meninggal dunia di usia lebih dari 100 tahun. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.